Cek. ngerekam ini? Udah. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif bareng sama kita berdua, bersama saya Fauzi Deskripsi. Ayo kamu siapa? Saya Jumali SCPM. Jumali SCPM. Udah kayak militer ya. CPM. Apa lagi? Udah ya kayak mikir udah gitulah pokoknya. Saya Didi retensi penonton. Iya. Siapa lagi? Saya Hei, kamu siapa? Thohir Saweria. Thohir Saweria. Dan saya Jazuli Sosiabas. Udah. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar kalian tidak jadi YouTuber abal-abal. Supaya kalian jadi YouTube Brainer. Brainer. Di video kali ini sesuai dengan judul, kita membicarakan tentang SEO. SEO artinya kalau orang-orang bilang SEO ya. Tapi sebenarnya bacanya pakai bahasa Inggris SEO. Search Engine Optimization. Sama aja kayak paste. Sebenarnya kan paste. Copy paste. Copy paste. Iya. Ya, oke. Tadi udah sebenarnya tadi kita janjian loh mau opening, kita sebat dulu udah. Rokoknya udah ke itu kebakar. Udah kesumet. Kesumet dulu ya. Oke. Jadi Ya. sesuai dengan judulnya adalah kenapa video tanpa SEO bisa viral. Nah, itu. Kenapa video tanpa SEO bisa viral? Kenapa? Yang aku tahu itu channel-channel besar yang menerapkan seperti itu. Ya apalah, pokoknya mereka nggak bakalan pakai SEO. Judul pakai tanda sama dengan plus kali bagi atau apa, tayangan mereka bakalan ditonton banyak orang gitu loh. Kenapa kalau menurut kamu? Kok bisa? Kok beda? Kok dibeda-bedakan? Kenapa YouTuber pemula yang masih pemula susah harus Oke, pakai SEO? yang satu kalau channel besar itu sudah pasti udah ada penonton yang loyal, yang kebiasaannya ya udah mereka nonton YouTuber itu. Iya. Yang kedua mungkin karena penonton loyal, karena apa? Karena kontennya. Oke, nyampe di konten ya. Berarti kayaknya kalau menurut aku konten sih harusnya. Ada yang kedua sebenarnya. Ada yang kedua. Barusan Apa? kan yang pertama. Ah. Yang kedua karena data mereka ya udah banyak. Data itu mereka udah banyak, video yang oke. dia upload udah banyak banget dan udah banyak yang kenal. Jadi algoritma menilai itu kan udah sekali upload respon udah banyak. Nah dari situ algoritma udah nggak capek-capek kerjanya. Oh iya, boleh. Makanya Iya, gampang. Bentar, aku potong ya. Ini audio hidup nggak? Coba. Udah ya, udah audio. Ini bahaya. Ya udah, Terus? itu. Terus apa lagi? Tapi itu kan udah ngomongin channel gede ya, ngomongin artis, Ya. ngomongin yang dimana artis itu jangan ngomong kata kunci topiknya, tapi namanya saja udah jadi kata kunci. Channel-channel gede pun, katakanlah YouTuber yang gede itu nggak usah ngomong kata kunci karena namanya dia adalah udah kata kunci. Contoh Udah. Gondrong Labanan itu udah kata kunci, bukan hanya di YouTube tapi di Google juga Gondrong gitu loh. Gondrong, Labanan udah langsung. muncul. Iya, belakangnya udah langsung labanan gitu Labanan. Karena nggak ada lagi, cuman satu nyempil itu Gugun Gondrong. ya. Gugun gondrong aja ya, Mm-mm. gitu ya. Oke, berarti kalau SEO itu kan yang sebelum kita rekod tadi ya, kita bilang tuh SEO itu berarti ada yang awal mulanya Iya, jadi yang bikin SEO itu. Kata kunci, sorry. yang mau kita bahas itu kan tadi bahasanya yang kita bahas adalah channel YouTube yang udah gede. Oke. Terus artis. Ah. Nah, yang kita bahas yang akan kita diskusikan adalah ada video-video yang jangankan ngomong SEO, yang upload ini SEO aja dia nggak ngerti. Oke. Tapi viral. Contoh,
2 jam nggak ngapa-ngapain. Itu Oke. awal-awal upload saya yakin itu bukan kata kunci. Iya sih, iya. Berarti dia itu kan yang pertama. Nah, yang untuk jadi yang pertama itu kontennya yang harus, jadi harus konten dong, balik lagi ke konten biar orang tahu, biar orang tuh nonton gitu loh. Banyak yang ini ya, banyak yang bingung nih. Tutorial YouTuber pemula kebanyakan termasuk channel ini juga mengajarkan tentang SEO. Oh iya. Ya kan? Nah, ada banyak yang protes juga sebenarnya. Bang, tanpa SEO ada yang sukses itu gimana? Jadi pertanyaan di situ kan ya. Nah, ini adalah video ini bakal menjadi jawaban terhadap keresahan Oke. dari YouTuber pemula. Ya ini menurut pemikiran kita berdua ya, karena kita tidak tahu dapurnya YouTube kan. Betul. Nah gitu. Karena Jadi kita bukan karyawan YouTube. nah gitu. Kita ya udah lanjut. Kita mikir apa aku barusan? Menurut kamu gimana Hilang. tuh? Video-video yang tanpa SEO bahkan itu nggak ada deskripsi, judulnya pun nggak mengandung kata kunci. Deskripsinya itu Tapi kono viral. channel-channel kayak apa Gondrong Labanan, terus Aldivo kemarin tuh kan aku lihat deskripsinya kosong, blank. Blank ya? Iya, aku lihat Aldivo salah satu. itu blank. Ada salah satu deskripsinya blank gitu loh. Ini apa ya? Kok bisa gitu loh? Bahkan Aldivo sendiri bilang SEO apa itu, saya bahkan nggak ngerti apa itu SEO. Jangankan pakai SEO, ngerti aja enggak. Tuh. Ya berarti balik ke konten lagi, Wan. Oh, berarti kontennya Aldivo itu bagus ya? Kalau bicara bagus itu kan relatif. Mungkin ngena ke penonton. Itu kan? Itu kan maksudnya. Gitu kan. Jadi ngena gitu loh. Misalnya contohnya gini, 2 jam tidak ngapa-ngapain. Apa bagusnya? Nih kalau dibicara bagus ya, karena bagus itu relatif kan. Ya. Tapi di dalam konten itu pasti ada kontroversi, ada menghibur kan gitu kan. Isi konten itu harusnya seperti itu. Terus konten itu mengatasi solusi kita gitu. Terus apalagi itu. Pokoknya konten yang ada isinya gitu. Tapi kalau sekedar misalkan konten ya udah bikin video, ya udah nyuting apalah gitu loh, vlog atau apa gitu ya. Vlog enggak apa-apa, tapi harus ada ceritanya dong. Banyak yang nggak ada ceritanya tapi viral. Contohnya Banyak, masa saya sebutin. apa, kayak maksudnya contoh kontennya gimana vlognya? Bahkan di tutorial saya juga, di tutorial ini audio nomor 1 itu ada kok tutorial video-video yang audionya bahkan nggak jelas, tapi banyak yang nonton. Tapi gambar bagus. Enggak. Oke. Aku belum nge itu. Gimana? Gambarnya jadi kalau dibahas, dibedah itu videonya sudah nggak sesuai dengan kaidah-kaidah konten yang seharusnya dilakukan dengan teori-teori yang sudah teruji katanya. Seperti audio harus bagus, kan video kan yang diutamakan audio. Audionya pakai audio handphone, dia pakai jelas gitu lah, nggak jelas ya. Terus yang dibahas apa juga nggak jelas, dan yang dibahas private gitu, bahkan penonton nggak ngerti apa maksudnya, tapi banyak yang nonton. Iya ya. Ini adalah sebuah misteri. Bahkan ada video-video yang niat SEO udah mateng, deskripsi Nggak ada yang full nonton. time, iya kan? Iya. Deskripsi kata kunci diulang-ulang 10 kali, bahkan tagnya udah sempurna, bahkan dia sudah pakai Tubadi premium. Udah langganan setiap bulan ya betul. Itu tetap zong. Ada loh yang kayak gitu. Entar iya. Apa penyebabnya kira-kira? Tapi kalau menurut aku Videonya udah bagus, transisi udah bagus, editingnya bukan pakai Premiere lagi, pakai After Effects. oh berarti faktor X. Apa itu kira-kira? Faktor X-nya kita nggak tahu tetap. Apa itu? Kata youtuber senior kan sering bilang kan, Oke. kenapa yang pamit itu banyak kan yang pamit, yang resah, yang pamit. YouTube udah nggak asik lagi, nggak kayak dulu. Bukan YouTube-nya tapi ekosistemnya. Oke. Jadi balik lagi ke selera penonton kata dia. Ada yang bilang kayak gitu kan. Jadi intinya sekarang ini selera penonton berubah tuh. Iya. Enggak gitu juga kali. Belum makan. Masuk angin. Ini bukan kenyang loh dia. Masuk angin. Itu gimana? Selera penonton ya? Selera penonton mungkin karena seiring perkembangan zaman
Mungkin ya karena selera penonton berubah dan mungkin ini jadi tren ya. Kalau aku setahuku tren itu seperti roda. Jadi bakalan balik lagi seperti semula gitu loh. Jadi terus dia itu tren itu bakalan muter kayak roda. Mungkin suatu saat nanti selera penonton kita bakalan balik seperti konten YouTube yang sekarang, mungkin YouTube para YouTuber yang gede udah pensiun itu kayak gitu lagi mungkin. Tapi saya bertanya secara pribadi terhadap Anda. Anda pernah bilang pasar bisa diciptakan. Yep. Gimana itu? Nah, pasar Berarti tren-tren yang sekarang itu sebenarnya diciptakan atau secara alami ada gitu, tiba-tiba ada gitu. Secara tidak langsung, kalau menurutku secara tidak langsung diciptakan. Diciptakan mau tidak mau penonton harus nonton ini. Diciptakan atau nggak sengaja? Misalnya 2 jam nggak ngapa-ngapain, apakah itu ada agensi di belakangnya? Enggak agensi. Itu yang dimaksud. Enggak agensi, enggak. Kalau 2 jam nggak ngapa-ngapain itu kan contohnya kan apa ya? Balik lagi ke dari konten kreator itu bagaimana sih caranya aku pengen dilihat orang? Ini contoh lagi. Gitu loh. Mencuri perhatian ya. Mencuri perhatian. Jadi nggak usah ngomong kualitas video, kalian tampil beda aja, udah akan jadi tren. Iya. Kalau menurut, nah itu berarti tapi beda loh, viral dengan tren beda loh. iya beda. Itu kalau 2 jam nggak ngapa-ngapain itu viral. Itu viral ya. Ini ada lagi Nyu. Semenjak Gondrong Labanan naik, namanya di mana-mana, dia banyak subscriber, akhirnya bermunculan jadi tren nama Gondrong. Channel YouTube. Itu tren. Tren. Bagaimana menurut Anda? Secara tidak langsung kalau viral itu nantinya bakalan jadi tren. Belum tentu. Iya belum tentu kan. Iya. Secara tapi kayak Gondrong Labanan awalnya kan viral. Ada satu video yang viral. Ada satu video yang viral akhirnya jadi tren. Iya, oke. Nah kemungkinan nanti kalau nggak semua yang viral itu jadi tren, dilihat dulu viralnya itu seperti apa. Nggak mungkin dong 2 jam nggak ngapa-ngapain terus viral terus jadi tren. Orang bikin konten nggak 2 jam nggak ngapa-ngapain. Ada sih beberapa yang seperti itu. Cuman nggak berhasil. Nggak berhasil. Karena itu hanya viral. Iya. Hanya viral dan itu nggak bisa jadi tren. Nggak bisa jadi tren. Kenapa nggak bisa jadi tren? Ini contoh satu vlog. Dulu awal vlog YouTuber yang vlog itu kan pertama viral. Vlognya siapa sih yang awal dulu? Atta Halilintar. Enggak, sebelum itu belum. Tapi, ada salah satu YouTuber. Iya. Siapa Randu sih? tuh. Randu. Ada tuh. Jadi ada dulu YouTuber Randu itu jauh sebelum sebelum Atta Halilintar dan jauh sebelum Arab sepertinya. Enggak barengan ya. Pokoknya Arab game dia vlog gitu loh. Duluan Arab sebenarnya. Duluan Arab. Dia baru. Oh iya. Beatbox kan. Oh iya. Cuman dia tiba-tiba naik karena vlognya. Vlognya ya. Nah, akhirnya jadi tren. Gitu. Orang bikin konten vlog semua. Akhirnya tren kan. Tepatnya daily vlog ya. Daily vlog. Akhirnya tren kan. Akhirnya bikin vlog semua. Nah, seiring perkembangan zaman, vlog itu kan itu yang luar negeri dulu pertama kan. Casey Neistat. Nah, si Casey itu kan vlognya keren gitu loh. Ya memang dia filmmaker gitu kan. Jadi bikin akhirnya Indonesia juga masuk. Akhirnya Randu ada yang vlognya banyak yang nonton. Akhirnya jadi tren. Dan akhirnya sampai sekarang ya tren itu udah hilang. Udah surut mulai. Udah surut. Udah digantikan lagi sama apa namanya? Gaming. Just No Limit. Ya. Nah itu berarti kan otomatis nantinya kalau menurutku tren itu bakalan muter gitu loh. Betul. Kayak baju misalkan. Trend fashion. Sekarang nih banyak yang aku tahu ya fashion itu ke arah ke 90-an, ya, 90s gitu loh. Jadi muter balik lagi. Back to 90s dan lain sebagainya kayak gitu lah. Nanti akan ngetren lagi yang namanya vlog lagi. Bukan hal yang baru lagi tapi untuk mengenang. Mungkin ya. Iya, karena manusia itu juga ada titik-titik kangen gitu ya. Nah, ada sifat-sifat kangen terhadap sesuatu hal yang sudah lewat. Meskipun pada saat lewat itu dia menghina.
Iya sih. menghujat ya kan. Iya. Apa sih vlog? Apa tapi sih, ternyata mengenang. Nah, Mengenang. balik lagi ke Ke konten itu ya, ke konten kenapa SEO ya, kenapa video tanpa SEO tapi kontennya biasa-biasa aja naik gitu. iya, Apa tadi? tanpa SEO. Tanpa SEO istilahnya. Tanpa SEO itu kenapa Nyum? Menurut kamu gimana? Iya, kalau menurutku tuh Penting nggak sih SEO sebenarnya? Ini kan jadi misteri nih. Apa sih yang harus dilakukan YouTuber pemula kan bingung. Oke, penting kalau kalian everybody semua ini yang nonton mungkin belum bisa menjangkau dan personal brandingnya kurang kuat. Ya kurang kuat. Bukan, mungkin gini kali ya. Mungkin masih pertama awal karena videonya masih belum bisa mampu menjangkau penonton yang lebih luas. Oke. Jadinya itu kan teknik itu yang diberikan sama tutorial. Sehingga itu ada salah satu solusi di mana ada masalah, di situ ada solusi dong. Masalahnya adalah videonya nggak bisa menjangkau penonton yang luas. Solusinya adalah SEO. Jadi bukan kewajiban sebenarnya. Bukan kewajiban. Oke. Nah, dari situ kan udah di SEO balik terus habis gitu kontennya habis SEO kan. Makanya sayangnya YouTuber pemula itu terlalu mikirin percaya diri bahwasanya kalau udah SEO udah selesai, padahal enggak. Oh iya. Gitu. Nah, itu. Karena SEO ini fungsinya kan hanya untuk istilahnya jadi apa ya? Jadi mendorong. Iya, marketing video kita loh. Iya, kalau dalam anak-anak yang bikin acara itu kacang. Kacang supaya kedorong. Oh iya. Tas dulu ya. Itu kan kelakuanmu. Iya kan? Iya. Pendorong. Kan sebagai pendorong ya, biar nggak agak-agak pahit-pahit gimana Iya, gitu. Kalau ya. nggak kacang kerating deng. Ya. Sama banteng-bantengnya. Didorong sama bantengnya. Nah, jadi gitu. Jadi kan sayang kalau misalkan SEO kita ini pemula nih ya. Terus SEO udah kuat tapi kontennya pas udah nyebar tapi kontennya ya kayak gini ya. Percaya nggak sih kalau semua kata itu sebenarnya kata kunci? Iya, semua kata adalah kata kunci. Meskipun tanda baca titik gitu ya, judul titik itu kata kunci. Tapi ada orang nggak cari titik gitu. Nggak ada. Ya, makanya. Tapi kenapa nggak dicoba? Siapa tahu jadi jadi tren. Iya, karena contohnya tadi 2 jam nggak ngapa-ngapain bukan kata kunci, akhirnya jadi kata kunci kan? Oh iya, berarti harus jadi pionir dong. Sebenarnya semua kata itu nggak ada tuh kata kunci. Kata kunci itu nggak ada, semua kata kunci. Semua kata kunci. Gitu. Oke. Bingung kan? Bingung ya. Bingung. Oh, nyari orang apa ya istilahnya? Kita mungkin kita nyantolin video kita ke kata kunci yang banyak dicari orang gitu mungkin ya. Karena untuk video kita itu biar nyantol. Biar nyantol. Tapi kalau kayak gitu terus kita kan jadi follower sebenarnya. Iya, Tapi kan karena fondasi kita kan belum kuat. Tapi ada banyak yang nggak kayak gitu tapi viral, itu yang membuat bimbang kan? Iya juga ya, gimana ya? Harus jadi yang pertama sih kalau menurutku. Iya. Jadi yang pertama ya kalau dihiraukan sama orang, kalau diabaikan iya. Tuh, bingung kan? Masa mau pakai cara itu lagi? Bingung kan? Bingung karena kita para YouTuber, content creator dicetak YouTube supaya bingung. Karena kalau kita nggak bingung bangkrut YouTube-nya. Oh iya bener. Iya. Karena udah bisa semua. Sukses semua, habis duitnya YouTube. Oh iya ya. Berarti harus gimana ini ya? Nggak ada solusi. Ya kita harus berpikir bahwa sebenarnya gini bro. Balik lagi back to basic, bahwasanya YouTube itu menyuruh kita untuk upload. Udah titik upload ya. SEO itu hanya alat, inti adalah konten. Jadi ya, YouTube sudah ngasih rambu-rambu sebenarnya. Jangan takut bereksperimen untuk pemula. Jangan takut bereksperimen untuk pemula. Jadi berkaryalah sesuai passion. Dan YouTube juga menjaga para kreatornya supaya aman ya kan, dengan jadi algoritma diciptakan supaya kita aman, supaya kita nggak kamu tahu nggak
yang terbaru. Tombol dislike bakal dihapus sama YouTube habis ini. Oh iya. Oh, oke. Supaya para konten kreator aman dalam hal psikis. Oh, mentalnya biar enggak kena ya. Betul, biar nggak kena. Iya, ya. Mungkin kita Sebenarnya sayang banget YouTube sama kita. Oh iya. Bukan hanya Nightbot yang sayang sama kita. YouTube itu sayang. peduli banget sama kreatornya sebenarnya. Sebenarnya ya. Dibanding TikTok. Iya. TikTok barbar banget, Bro. barbar, Bro. Ada Tapi korban nggak TikTok? Maksudnya orang yang kena mental gitu pas Iya. kena mental Banyak ya? banyak lah. mungkin Banyak. belum terekspos aja. Belum. Banyak. Nah, itu bedanya YouTube. Makanya YouTube perusahaan besar tetap jadi perusahaan besar sampai detik ini. Oke. Mungkin gitu kali ya. Mungkin gitu. Ya berarti balik lagi ke konten itulah. Berarti konten, jangan takut berkonten. Jangan takut berkonten dan bikin konten yang kalau out of the box gitu loh. Yang beda dari yang lain kalau menurutku. Jangan cuman bisanya niru ya. Iya. Jadi boleh ngefans sama. Ya hati-hati. Ya, Pak. Ya, Kakek temen ya. mak kemampul. Jadi jangan takut untuk bikin konten karena kita balik lagi ke peran kita sebagai konten kreator. Apa sih konten kreator sebenarnya? Ya, bikin dia itu. Konten kreator adalah membuat video yang inovatif, variatif, dan imajinatif. Oh, apa sih? Iya. Gitu. Jadi bikin konten. Iya, Balik konten, lagi bikin konten. konten apapun itu. Jadi sekarang ini kayaknya udah banyak. Tapi memang konten gak ada yang original, Wan, tetep Wan. Iya, benar. Pasti ada influence gitu loh. Betul, Nah. nggak ada yang original, cuman kadang-kadang orang-orang itu nggak ngerti strategi, bagaimana caranya strategi untuk bersaing. Memang kita kan bersaing, niruin orang YouTuber yang kita idolakan itu kan bersaing dengan mereka secara tidak langsung. Nah, mereka nggak ngerti nih, YouTuber pemula nggak ngerti bersaing secara head to head itu akan percuma. Oh iya. Jadi, Berarti dicari selanya. Jadi bagaimana caranya kita bersaing dengan Blue Ocean yang kemarin kita bahas, Iya, bahwasanya kita harus mencari keunikan diri kita yang kita tonjolkan, ceritakan keunikan kita. Bener. Jadi ATM, Bro, amati tiru modifikasi kan? Nah itu kan. Kebanyakan sekarang bukan ATM, ATP. Amati, tiru, plek. Iya. Amati, Iya kan? tiru, plek. Iya bener. Iya. Kadang kelemahan kita itu bisa jadi kekuatan kita loh. Jadi ciri khas kita kadang. Betul. Kadang juga orang-orang karena nggak pede ya. Karena nggak pede, karena idolanya terlalu bagus, sayanya niru persis gaya-gayanya. Yang idolanya pakai kata guys, juga pakai kata guys. Iya mungkin. Terus cara call to actionnya jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini berkembang, ikut-ikutan juga. Oh ya. Ya kan? Nah, tidak ada proses kreativitas di situ, males gitu. Iya. Jadi harus ada pembeda. Apapun Iya, itu, udah deh. Gondrong Labanan itu dia niru siapa coba? Iya, pastinya coba ya. Pertanyaannya itu. Pertanyaan itu, influence dari Gondrong Labanan itu siapa ya? Bahkan dia melawan fenomena yang sudah terjadi. Iya ya. Di tutorial salah satu videonya saya pernah nonton. Mbok ya kalau manggil penonton itu yang sopan, guys, bro, jangan. Gimana kalau ditonton sama Pak Bupati yang gitu? Oh iya. Pak Ahmad. Makanya itu yang jadi beda dia. Akhirnya dilirik sama penonton. Oh, berarti berarti kayak komedi dong. Argumen lurus dipatahkan. Ya. Kayak gitu kan berarti kan intinya. Ya, misalnya Jadi suatu hal-hal ya. Misalnya kamu Nyu, Ah, kompetitormu siapa? adalah. Di konten sebutin dong. Ada banyak komputerku banyak musuhnya. Di konten. Iya, siapa aja? Salah satu. Ada Hitset. GZ. Nah, di situ kan kamu tahu kan kelemahan dia apa? Semua konten kreator pasti ada titik lemah. Nah, di situ yang kamu masuk itu akan bisa memenangkan sebuah persaingan, Bro. Iya. Channel ini juga banyak senior kita itu adalah saingan kita. Dan saya tahu kelemahan mereka apa. Gitu. Oh iya dah. Boleh. Akhirnya Berarti intinya saya masuk di situ. jadi kesimpulan video ini
dengan kesimpulan video ini menurut judulnya kan kita ada video yang tanpa SEO tapi bisa trending. Jadi kesimpulannya adalah SEO ya SEO. Cuman Oke. pakailah SEO sesuai dengan kapasitasnya. Jangan terlalu menghamba SEO. Iya. Jadi SEO itu bukan segala-galanya. Karena yang segala-galanya adalah konten. Sebenarnya. Titik konten. Ya jangan tanya lagi. Konten. Apalagi tanya, "Bang, subscriberku turun." Misalnya nasi goreng yuk. Nasi goreng. Nasi goreng yang bikin enak adalah cabenya. Oke. Tapi apalah arti cabe kalau nggak ada nasinya? Nasinya. Oh iya bener. Iya bener ya. Dan cabai itu adalah SEO mungkin ya. SEO salah satu penarik perhatian. Iya, supaya gampang masuk ke tenggorokan. Dan banyak nasi goreng, penjual nasi goreng kan banyak tuh. Ya kan, kalau bicara enak relatif kan, tergantung selera ya. Tapi ada satu nasi goreng itu yang lain daripada nasi goreng yang lainnya. Misalkan nasi goreng ada urap-urap laron mungkin. Apa Nasi goreng ya mungkin urap-urap laron. Nasi goreng lauk botok macan. Kan lain itu kan. Iya, iya, Nah, tetap tapi intinya kan dia nasi goreng kan. Iya. Itu. Jadi seenak apapun nasi goreng, jangan sampai melupakan itu adalah nasi. Nasi. Itu. Apapun bumbunya, kalau nggak ada nasinya itu percuma. Iya benar. Iya benar. Nah, berarti balik kesimpulannya adalah konten. Dah. SEO apa penting? Penting nggak penting? Kadang penting, Kadang penting, kadang tidak. tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Iya. Jadi gunakanlah sesuai dengan kapasitasnya. Ya jangan berlebihan. Nanti gumoh. Ya, Tahu. betul. Oke? Oke, terima kasih sudah menyaksikan Sanrasan. Sampai jumpa di Sanrasan berikutnya. Dan salam madesu. Pansos lagi Oh iya, ya. bukan. Kita bahas apa lagi nanti? Nanti kalian bisa komen-komen di bawah ya. Bahas apa ya. Karena judul yang kita pakai untuk setiap episode itu juga menggunakan SEO. SEO. Mantap. Bener. Karena apalah artinya konten menarik ini buat kalian kalau tanpa SEO. Nah. Karena kalau tanpa SEO penontonnya kalian aja, nggak nambah-nambah. tidak nyebar. Tambah bingung. Penonton tambah bingung. Iya, Ini gimana? Karena tujuan kita adalah membuat kalian bingung. Iya. Karena kalau nggak bingung, Berarti kalian nggak belajar. bukan. Apa? Ya harus belajar. Belajar kan? Penonton harus bingung. Selama masih ada orang yang bingung, channel ini ada yang nonton. Oh iya bener. Kalau semuanya pintar, Katanya Ibejut bingung adalah reaksi dari ilmu. channel ini masih akan laku. Ada yang nonton ketika masih ada yang bingung. Kalian harus bingung makanya. Janganlah. Jadi kalau Gimana tuh? bingung, Oh harus segeralah kalahkan kebingungan itu dan informasikan ke orang-orang yang masih bingung. Generasi baru. Oh generasi baru. Biar yang generasi baru yang orang-orang bingung. Generasi virus like. Generasi baru yang bingung-bingung bisa nonton ke sini. Peace. Gitu ya. Dah gitu lah. Terima Ya. kasih. Bye. Menyaksikan. Udah mau azan maghrib karena Yuniansa mau ngimami di musola sebelah. Saya juga jadwal adzan, dia imamnya. Ya udah. Udah cukup, tak foto lo nanti kamu. Disemprot. Terima kasih, bye bye.